Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Pembalasan. Cerita kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini masih ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Kalian juga bisa nantinya mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya lanjutkan ya teman-teman. Malam kian larut, udara dingin merasuk ke dalam kamar. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuh ini. Rintik hujan terdengar pelan, lalu lama-kelamaan hujan pun mulai deras. Aku tidak bisa tidur, jam dinding menunjuk ke angka 11 malam. Entah kenapa, aku kepikiran dengan Gali anakku. Apa dia baik-baik saja, dan Mas Tio sudah menemuinya? Biasanya saat hujan seperti ini aku selalu memeluknya, menghangatkan tubuh mungilnya itu. Galih, Bunda kangen sama kamu. Ku nyalakan ponsel dan juga memandang wajah kecil itu di layar. Persis sekali dengan ayahnya. Andai Mas Hadi tahu, mungkin dia akan merebutnya dariku. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Aku mengernyit, lalu kembali meringkuk di kasur. Tapi aku seperti mendengar suara sesuatu dari luar. Aku berisu dari ranjang menuju pintu, membukanya dengan pelan. Berjalan mengendap-endap ke arah dapur tanpa menyalakan lampunya. Sepi, namun ada sepintas bayangan berjalan ke arah tangga. Aku mengikuti. Lampu lantai 2 berkedap-kedip, kemudian mati seketika. Mungkin putus atau ada yang mematikannya dari atas. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku kemudian mencoba menaiki tangga, melihat siapa yang sudah berani masuk ke dalam rumah ini tanpa permisi. Jangan-jangan maling. Blam! Suara pintu dibanting. Aku mencari tahu dari mana arah suara itu. Kulihat dari kejauhan kamar yang siang tadi terkunci. Kini pintunya terbuka sedikit. Berarti ada orang di sana. Tapi siapa? Bulu kutuku meremang seketika. Aku kemudian mengusap tengkuk yang berkeringat. Baru saja kakiku hendak melangkah untuk memeriksa kamar itu. Tiba-tiba dari bawah suara Mas Hadid memanggil-manggil namaku. Tanti, kamu di mana Tanti? Tanti. Dengan cepat aku berlari menghampiri Mas Hadid yang sedang mencariku di dapur. Iya Mas, kamu dari mana aja sih? Dari atas, kayaknya ada maling deh. Alah, ngaco kamu. Mana ada maling berani masuk? Semua pintu sudah kamu kunci kan tadi sebelum tidur? Sudah Mas. Lalu Mas ada apa cari saya malam-malam begini? Oh iya, ayo ikut ke kamar Yana. Mas Hadid meraih tanganku mengajak ke kamarnya. Di dalam kamar tampak Riana sedang kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Aku mendekat kemudian mencoba memegang perutnya. Nyonya baik-baik saja? Tanyaku. Kamu lihat dong. Apa saya baik-baik saja? Ini rasanya perut saya kayak dipelintir, sakit sekali. Ucapnya seraya mengusap peluh di dahinya. Aku melirik ke arah suaminya yang juga tampak cemas. Mas Hadid berjalan mondar-mandir. Mungkin istri tuan mau lahiran, kataku memecah kesunyian. Gak mungkin Tan, jadwalnya masih 1 bulan lagi, sahut Riana. Ya sudah, kita periksa saja ke dokter. Aku kembali melirik ke arah Mas Hadid. Mas, kita ke dokter ya. Tapi hujan deras Riana. Mas, aku gak kuat Mas. Riana semakin kesakitan. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya seperti ini.
Aku tahu betul bagaimana rasanya saat bayi dalam kandungan itu berkontraksi. Ya sudah, aku siapkan mobil dulu. Mas Adit berjalan keluar. Marinya, saya bantu. Aku membantu Riana bangun dari ranjang dan menuntunnya keluar. Saat mobil sudah siap, aku kembali menuntun Riana untuk masuk ke mobil dan Mas Hadid sudah duduk di balik kemudi. Kamu ikutan, pinta Riana. Tapinya, sudah cepat, kunci pintunya. Baiknya, aku menurut mengunci pintu dan ikut bersama mereka ke rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit sungguh mencekam. Bagaimana tidak? Hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menggelegar di luar diiringi oleh rintihan kesakitan Riana. Kulihat sesekali Mas Hadid mengusap tangan istrinya itu dengan lembut. Aku jadi ingat dengan Mas Tio, betapa ia begitu cemas saat aku hendak melahirkan dulu, padahal itu bukan anak kandungnya. Pikiranku masih di rumah Mas Hadid. Penasaran dengan apa yang kulihat tadi di lantai 2. Ada orang asingkah atau kenapa juga Riana harus kontraksi dan memaksaku untuk ikut? 20 menit setelah perjalanan menuju rumah sakit, akhirnya kami pun tiba di halaman rumah sakit. Mas Adit menghentikan mobil tepat di depan pintu UGD. Aku bergegas turun mengambil kursi roda yang disediakan di depan pintu. Mas Adit menuntun Riana untuk duduk, lalu membawanya masuk. Suster segera membawa Riana ke ruangan, sementara Mas Adit ke resepsionis untuk mendaftar, dan berhubung dokter yang biasa menangani Riana tidak ada jadwal hari ini, maka dokter jaga yang menggantikannya. Setelah observasi, Riana dan juga Mas Adit masuk ke ruangan dokter. Aku menunggu di luar, tiba-tiba seorang suster menghampiriku. Mbak, tadi siapanya? Tanyanya. Aku tertegun sesaat. Oh, majikan saya sus, jawabku. Itu perutnya kenapa ya? Tanya si suster kebingungan. Aku mengernyit kenapa suster tanya kepadaku. Nyonya saya bilang kayak dipelintir, padahal belum waktunya melahirkan. Jawabku apa adanya. Melahirkan? Tanya si suster dengan nada bingung. Iya, kenapa ya sus? Suster itu terlihat matanya mengerjap lalu bergidik dan pergi begitu saja meninggalkanku yang tidak kalah bingung. Ada apa? Tiba-tiba pintu ruangan dokter terbuka. Mas Adit keluar. Dia langsung menarik tanganku menuju ke sebuah lorong rumah sakit yang sepi. Jantungku berdegup kencang. Dia menatap erat ke arahku seakan ingin melahapku hidup-hidup. Tanti, jawab aku. Kamu apakan Riana? Tanyanya. Maksud mas apa? Aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu sudah mengguna-guna anak dan juga istriku? Begitulah tanyanya lagi. Aku semakin tidak mengerti. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Riana? Mas, aku sama sekali tidak mengerti ucapanmu. Bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Riana? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pasti pakai guna-guna kan? Sampai-sampai Riana ini tidak mengenalimu. Dan sekarang kamu ambil anakku dari rahimnya. Aku terdiam. Jawab Tanti. Iya kan? Plak! Tamparan keras mendarat di wajah pria di hadapanku ini. Kesal sekali aku mendengar ucapannya yang menuduhku sembarangan. Mas, kalau aku mau, buat apa aku harus bekerja di rumah kalian? Aku bisa saja kan guna-guna kalian agar cepat mati dari jauh sana. Lalu, kenapa Riana tidak mengenalimu? Aku tersenyum miring. Mas, mau dia menjadi gila kalau sampai tahu aku adalah Tanti yang pernah dia hina dulu. Dengan penampilanku yang sekarang, mata dan hatinya tertutup bukan? Aku operasi mas. Kamu tahu berapa biaya yang kuhabiskan agar penampilanku berubah? Aku yakin kamu juga sudah mulai tertarik lagi padaku kan? Aku mengusap lembut wajahnya. Wajah tegangnya berubah. Ia menatap intens, tangan itu kembali menggenggamku.
Maafkan aku, Tan. Aku gak bermaksud meninggalkanmu. Aku juga gak bermaksud menyakitimu. Aku hanya... Shh. Kututup mulutnya dengan satu jari. Pisau kecil masih tersembunyi di sarangnya. Bisa saja aku menyobek mulut manisnya ini kalau tidak ingat Riana sedang berbaring di dalam sana. Lebih baik Mas temani Riana agar dia tidak curiga. Mas Hadid menunduk lesu. Aku tidak akan setega itu menyakiti bayi yang tidak berdosa, ucapku lirih. Mas Hadid melirik ke arahku. Tapi kamu, Mas, aku bisa melakukan apapun agar kamu tahu betapa sakitnya aku. Mas Hadid kembali melangkah menuju ruangan Riana. Aku mengekor ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Riana. Di ruangan itu Riana tampak murung. Ia memegangi perutnya sendiri, sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya mulai acak-acakan. Maaf, Pak, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di luar kuasa saya. Ini hasil USG-nya. Dokter menyerahkan foto-foto hasil USG pada Mas Hadid. Aku yang penasaran, ikut melirik. Riana menangis terseduh-seduh di sebelah suaminya. Ini gak mungkin kan, Dok? Bagaimana bisa janin yang ada dalam kandungan istri saya hilang begitu saja? Ujar Mas Hadid. Apa? Bayinya hilang? Kok bisa? Saya juga gak tahu, Pak. Tapi apa benar istri Bapak sedang mengandung? Benar, Dok. Kita ada catatannya kok, Dok. Tapi dokter yang biasa memeriksa istri saya kan memang tidak ada jadwal hari ini. Kejadian ini benar-benar langka, Pak. Kalau memang benar kemarin-kemarin istri Bapak sedang hamil. Tapi dokter lihat kan perut istri saya besar seperti orang hamil. Iya, Pak. Ya sudah, lebih baik Bapak pulang dulu agar Ibu Riana bisa istirahat. Terima kasih, Dok. Kami pun kembali pulang. Riana masih menangis sepanjang jalan. Aku hanya terdiam, tidak mampu untuk berkata-kata. Apa ini semua ada hubungannya dengan kamar di lantai 2 itu? Kamar yang tiba-tiba terbuka. Lampu yang mati seketika. Hujan besar yang turun benar-benar dengan deras, diiringi petir yang menggelegar. Tanti, Tanti, Tanti. Tok tok tok. Suara panggilan beserta ketukan pintu membangunkanku. Astaga, sudah jam 7 pagi. Pasti Riana marah-marah ini karena aku telat bangun. Dengan cepat aku beringsut dari ranjang menuju pintu, setengah berlari dan juga gugup saat membuka pintunya. Maafnya, saya telat bangun, ucapku seraya menunduk. Iya, gak apa-apa kok. Lagi pula Mas Hadid dan juga saya hari ini gak kerja. Oh iya, saya mau minta tolong sama kamu. Riana tiba-tiba masuk ke kamarku dan menutup pintunya. Aku bingung, dia ingin meminta tolong apa. Tan, kamu tolong ke pasar ya, belikan saya ayam hitam 2 ekor. Lalu taruh di belakang rumah ini. Ini uangnya. Saya udah pesan ojek yang biasa nganterin saya beli ayam itu. Saya lagi gak bisa kemana-mana, perut saya masih sakit. Riana memberikan 3 lembar uang berwarna merah. Aku kemudian menerimanya. Oh iya, jangan bilang-bilang sama Mas Hadid ya, ucapnya lagi seraya berbisik. Maaf Nyonya, kalau boleh tahu buat apa ya? Mau dimasak? Bakar ayam ya? Tanyaku bingung. Udah, kamu gak perlu tahu. Kerjakan saja, bukan urusan kamu. Riana lalu berjalan keluar kamar. Aku masih berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang hendak dilakukan Riana dengan ayam-ayam itu. Apa ini ada hubungannya dengan perut dan anak yang dikandungnya? Kalau dokter bilang di dalam perutnya sudah tidak ada bayi, kenapa perut itu masih besar? Aku tidak mau ambil pusing dengan urusannya. Yang penting misiku harus berjalan sesuai rencana. Ya, kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadwalku untuk mandi kembang, sekalian saja aku cari kembangnya di pasar. Benar saja, setelah aku selesai mandi ternyata tukang ojek yang Riana bilang tadi sudah menunggu di ujung gang.
Aku segera menghampiri dan juga menuju ke pasar. Dalam perjalanan, si tukang ojek ini sesekali melirik ke arah spion. Matanya tidak henti menatapku. Aku jadi risih dan juga tidak nyaman. Takut kalau dia berbuat yang tidak-tidak karena pengaruh susuk yang aku pakai ini. Pasarnya lumayan jauh, 15 menit kami menempuh perjalanan. Tukang ojek itu menghentikan motornya tepat di depan rumah seseorang yang letaknya berada di belakang pasar. Aku turun mengikutinya dari belakang. Ini lebih mirip seperti peternakan ayam. Tapi si tukang ojek mengajakku ke belakang peternakan. Di sana ada sebuah gubuk kecil dan seorang pria parubaya sedang duduk sambil membaca koran dengan sebatang rokok yang dihisapnya. "Permisi, Pak," sapa si tukang ojek tadi. Bapak tersebut bangkit dari duduk dan menyambut kami dengan berjabat tangan. "Kamu, Man, ada apa?" tanya si bapak. "Ini, Pak, pembantunya Puriana, biasa," ucap si tukang ojek yang aku sendiri nggak tahu siapa namanya. "Oh, iya, telat seminggu dia. Lupa apa gimana? Sebentar, saya ambil dulu." Tidak lama kemudian, bapak tadi datang dengan membawa 2 ekor ayam hitam seperti yang diminta oleh Riana. "Berapa, Pak?" "Biasa." Aku benar-benar tidak tahu berapa harga 2 ekor ayam itu. 200.000, Mbak, bisik si tukang ojek. Aku segera memberikan uang tersebut pada si bapak. Setelah itu kami berpamitan. Aku menitipkan ayam tersebut pada si tukang ojek, sementara aku masuk ke pasar untuk belanja sayuran, juga mencari kembang untuk nanti malam. Selesai berbelanja, aku kembali ke parkiran. Si tukang ojek tadi masih setia menungguku. Aku tersenyum ke arahnya. Ia membantu membawakan barang belanjaan dan mengantungkannya di depan. "Eneng namanya siapa?" tanyanya seraya memberikan helm kepadaku. "Tanti, Bang." "Oh, saya Firman. Nanti malam ada acara nggak?" tanyanya tanpa basa-basi. "Maaf, Bang Firman, saya nggak berani keluar malam-malam, apalagi malam Jumat, serem." Si Eneng ini bisa aja, kan ada abang. Ia mulai menghidupkan mesin motornya. Aku hanya tersenyum kecil. "Eneng nggak takut tinggal di rumahnya Puriana?" tanyanya membuatku mengernyit. "Emangnya ada apa, Mas?" "Pembantu yang tinggal di sana biasanya nggak sampai 2 bulan mereka pindah, Neng." "Loh, kenapa?" "Nggak tahu, di lantai 2 kan serem. Kata tetangga suka ada yang melihat makhluk aneh di sana." "Ah, si abang ini, jangan ngomong sembarangan deh, Bang. Nanti jadinya fitnah." Si Eneng, saya mah coba ngingetin aja." "Iya, makasih ya, Bang, udah diingetin." Tidak terasa kami sudah sampai di rumah. Aku langsung menuju ke belakang untuk meletakkan ayam-ayam tadi itu sesuai perintah Riana. Tapi ternyata Riana sudah menungguku di sana. Dengan cepat ia meraih ayam dari tanganku dan menyuruhku masak sarapan. Aku menurut dan tidak ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Riana kerjakan dengan ayam-ayam tadi. Dengan cepat aku tinggalkan halaman belakang dan menuju dapur. Semua sayuran aku keluarkan dari dalam plastik, lalu mengambil kembang yang kubeli dan membawanya ke kamar. Kusimpan rapat-rapat dalam lemari untuk nanti malam. Saat keluar kamar, aku tercekat melihat Mas Hadid sudah berdiri di depan kamarku. "Dari mana kamu?" tanyanya dengan sorot mata tajam. "Aku dari pasar," jawabku seraya berjalan kembali ke dapur. Mas Hadid menarik tanganku sehingga aku jatuh ke pelukannya. "Lepaskan aku, Mas. Udah diam. Apa yang akan kamu lakukan lagi dengan keluargaku?" "Mas, aku hanya ingin bekerja di sini. Jangan bohong. Aku tahu Tio nggak mungkin melantarkan kamu, kecuali kamu ada maksud tertentu di sini. Mas, kalau aku mau jahat, sudah dari kemarin saat awal aku di sini," ucapku seraya menarik tangan yang digenggamnya dengan erat.
Tanti, teriak Riana. Lagi apa kamu? Ininya mau buat sarapan. Ya udah, kamu buatkan kita nasi goreng saja. Ingat, saya jangan pakai telur ya. Baiknya. Aku bernapas lega karena akhirnya Mas Adit menjauh juga. Kalau sampai Riana tahu siapa aku, bisa-bisa misiku jadi gagal. Nasi goreng sedang kubuatkan untuk mereka sarapan. Aku ingin tahu kalau Riana sampai terkena telur. Apa iya dia alergi atau mungkin pantangan? Setauku ayam hitam itu untuk pesugihan, seperti yang pernah ditawarkan oleh Mbak Suri padaku waktu itu agar dagangan ibuku laris manis. Masih penasaran dengan semua yang terjadi di rumah ini, aku akan membuka satu persatu. Kini aku memasak untuk Riana tidak pakai telur, tapi bekas wajan yang kupakai menggoreng telur dikit saja. Aku akan lihat reaksinya. Mas Adit suka nasi goreng dengan telur ceplok dan taburan bawang goreng beserta irisan timun. Sementara Riana hanya nasi goreng sosis juga taburan bawang goreng tanpa irisan timun. Dia biasanya menghindari makan timun katanya agar tidak becek. Setelah masakan matang, aku menuju ke ruang makan. Mereka berdua asik bercengkrama. Melihatku datang langsung menatap malu. Aku hanya menunduk dan juga tersenyum kecil sambil meletakkan kedua piring di atas meja. Wah, harum banget nih. Pasti enak nih, ucap Mas Adit seraya mengambil sendok dan langsung melahapnya secara perlahan. Pelan-pelan mas, panas, ujar Riana. Aku menuangkan air ke dalam gelas mereka, melihat Riana meniup nasi di sendoknya lalu melahap perlahan. Aku mengernyit menunggu reaksi yang akan terjadi. Perlahan aku berjalan ke dapur, mengintip mereka makan. Ternyata kita nggak salah ya mas, pilih Tanti buat bantuin kita di sini. Selain kerjanya rapi, rajin, dia juga pintar masak, ucap Riana sambil tersenyum. Iya, Mas Adit hanya menjawab singkat. Aku tahu mungkin sebenarnya dia tidak menginginkan keberadaanku di sini. Tenang saja mas, semua akan baik-baik saja kecuali istrimu bertindak yang tidak-tidak di belakangmu. Siang menjelang, matahari mulai menambahkan sinarnya tepat di atas kepala. Aku yang sedang membersihkan lantai 2 penasaran ingin membuka kamar yang pintunya selalu tertutup itu. Hawa panas dari sinar matahari yang tembus ke ruangan atas membuatku berkeringat. Aku berjalan perlahan ke depan pintu kamar itu, memutar gagang pintunya, dan kemudian terbuka. Mataku terbelalak, tidak dikunci, mungkin lupa dikunci. Aku kemudian melongok ke dalam, benar-benar gelap. Tanganku meraba dinding mencari saklar lampu kala itu. Kemudian lampu menyala. Tidak begitu terang, hanya memakai bolam kuning yang mungkin hanya 5 watt itu. Mataku melihat ke sekeliling ruangan, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah meja kecil, baskom kosong, di bawah meja dan tungku kecil. Ruangan ini sangat gelap, tidak ada lubang udara apalagi jendela. Benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Rasanya seperti sauna. Segera aku matikan kembali lampu kamar dan langsung keluar kamar. Tanti! Teriakan melengking dari bawah hampir membuatku terpeleset. Karena baru 2 anak tangga yang kupijak untuk turun, suara itu sudah terdengar. Sedikit berlari aku menuju arah suara. Pintu kamar Riana terbuka lebar. Aku tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ya kening dan juga leher Riana tumbuh benjolan berwarna putih sebesar kelereng. Bisul, aku menahan tawa melihatnya. Tanti, kamu tadi masak nasi goreng pakai telur? Tanyanya lantang. Aku menggeleng cepat. Maaf, enggaknya. Saya masak seperti biasanya kok. Terus kenapa bisul ini pada tumbuh? Atau kamu nggak ganti penggorengannya yang bekas kamu pakai buat goreng telur?
Nah, dia tahu juga. Iya sihnya, jawabku santai. Aduh, Tanti, kamu itu gimana sih? Lihat nih, wajah sama leher saya penuh bisul. Maafnya, apa yang harus saya lakukan? Jangan diulangi lagi. Padahal rencana sore nanti saya mau belanja ke mall buat beli perlengkapan bayi. Malah bisul pada nongol semua begini. Kan gak mungkin juga saya pergi, jadi malu ini. Saya belikan obatnya ya? Gak perlu. Mas Adit sudah pergi ke apotek mencari salep. Kamu dari mana? Saya bersih-bersih di atas tadinya. Sekalian ngangkatin jemuran yang udah kering. Oh, ya udah sana. Awas kalau kamu ulangi lagi, saya pecat kamu, ancamnya. Baiknya, aku beranjak keluar dari kamarnya. Di dapur, aku tertawa cekikikan mengingat wajah Riana yang lucu. Pasti bakalan membekas nanti kalau bisul itu sudah pada pecah. Gak kebayang rasanya gimana. Kupikir bakal terjadi hal yang sangat mengerikan. Ternyata benar dia hanya alergi telur. Tanti, sebuah suara memanggilku. Aku menoleh. Mas Adit berjalan mendekati aku yang sedang menyetrika di depan kamar. Ada apa, Mas? Tanyaku. Dia tampak gelisah, wajahnya berkeringat. Aku ingin bicara berdua sama kamu, tapi nggak di sini. Mas Adit terlihat begitu gugup. Maksud Mas, kita keluar sebentar. Tapi kalau Riana tahu, dia sedang tidur. Ayo. Mas Adit menarik tanganku. Tunggu, aku matikan setrikaan dulu. Setelah mematikan setrikaan, aku mengikuti langkah Mas Adit perlahan menuju ke garasi mobil dan kemudian naik ke mobilnya. Kami pun keluar gerbang. Mobil Mas Adit melaju dengan kecepatan sedang, entah dia akan membawaku kemana. Dalam perjalanan pun ia tidak bicara apa-apa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi padanya? Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah taman. Aku diminta turun lalu berjalan ke arah sebuah kursi di taman. Kami duduk bersisian. Mas Adit mengusap kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya sangat cemas. Sebenarnya ada apa, Mas? Tan, aku takut. Aku benar-benar takut. Ucapnya menatapku tajam. Aku hanya mengernyit dengan bingung. Takut apa? Aku gak mau kehilangan bayiku lagi. Lagi? Iya, Tan. Ini kehamilan Riana yang ketiga. Dan semua dinyatakan lenyap dari rahimnya tanpa sebab. Aku gak tahu kenapa itu semuanya bisa terjadi. Aku melongo mendengar pernyataannya. Apa ini ada hubungannya dengan ayam yang tadi pagi ku beli? Kenapa juga si bapak penjual ayam itu bilang terlambat seminggu? Tanti, kamu kenapa diam saja? Tanyanya. Aku bisa apa, Mas? Apa kamu tahu sesuatu? Aku hanya menggeleng. Belum saatnya aku bicara pada Mas Adit, karena belum ada bukti yang cukup kuat kalau Riana itu punya pesugihan. Jangan-jangan anak yang di dalam kandungannya itu untuk tumbal. Tapi pesugihan untuk apa? Kata tukang sayur dia pakai pelet, bukan pesugihan. Mas Adit benar-benar cemas. Ia sepertinya begitu menginginkan anak dari Riana. Seandainya dia tahu kalau ada seorang anak di sana yang tidak mengenal ayah kandungnya sendiri. Kamu kenapa, Tan? Gak apa-apa, Mas. Sudah mau maghrib, lebih baik kita pulang. Nanti kalau Riana bangun bisa marah, tahu kita gak ada di rumah. Iya. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Kamu mau tanya apa? Apa Mas benar-benar mencintai Riana? Tanyaku seraya menunduk. Kenapa setiap kali aku melihat manik matanya, jantungku kembali berdebar? Perasaan ini enggak boleh terjadi lagi. Ingat Tanti, dia sudah membuat hidupmu hancur. Jujur, sampai saat ini aku enggak pernah bisa melupakanmu, Tan. Tapi setiap kali aku mengingat foto-fotomu bersama Tio membuatku sakit.
Kenapa Mas nggak cari tahu dulu kebenarannya? Kebenaran apa? Kalau semua itu fitnah. Mas Hadi tersenyum kecil. Fitnah? Siapa yang berani memfitnahmu? Istrimu, Mas, ucapku lirih. Tidak terasa buliran air yang sejak tadi kutahan agar tidak tumpah kini mengalir deras di pipiku. Tanti, kamu jangan bercanda. Riana nggak tahu apa-apa. Dia bahkan nggak ada di sana saat kejadian itu. Aku mau tanya, Mas dapetin foto itu dari siapa? Sambil menyeka air mata, ku tatap erat wajah polosnya itu. Aku juga nggak tahu, foto itu tiba-tiba ada di kamarku. Kenapa Mas nggak cari tahu? Mas Hadi terdiam. Maafkan aku hilaf Tan. Aku terlalu cemburu waktu itu, sampai aku berbuat nekat menyakitimu. Mas Hadi berusaha meraih tanganku, ku tepis dengan pelan. Maaf, semua sudah terlambat Mas. Hidupku sudah hancur. Tanti, bukankah kamu bahagia bersama Tio? Mas, kebahagiaanku sudah tidak ada semenjak Mas merenggut paksa mahkota yang selama ini kujaga. Maafkan aku sungguh-sungguh minta maaf. Mas Adit berlutut di hadapanku. Bangun Mas, aku gak akan bangun sebelum kau memaafkanku. Memaafkan itu mudah, tapi melupakan rasa sakit dan juga malu itu tidak semudah itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Aku bangkit dari duduk. Kita pulang sekarang Mas. Aku melangkah menuju mobil. Tangan Mas Hadi tiba-tiba meraihku, lalu ia memelukku dengan erat. Tanpa sadar aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Jujur aku rindu, ya, rindu akan kehangatannya. Maafkan aku. Terdengar isakan tangisannya. Tidak akan kubiarkan ia menangis, percuma. Tangisannya tidak akan merubah keadaan. Dendamku masih membara di antara rasa rindu yang membuncah. Aku melepas pelan pelukannya, lalu berjalan cepat ke arah mobil. Ia menekan remote untuk membuka kunci mobil dan aku langsung naik saat Mas Hadid membukakan pintunya. Kami pun lalu kembali pulang. Tepat jam 12 malam alarm ponselku berbunyi. Pengingat kalau aku harus menjalani ritual mandi kembang 7 rupa. Aku beringsut dari ranjang menuju kamar mandi dengan membawa kembang yang tadi pagi ku beli. Sampai kamar mandi ku taburi bak mandiku dengan kembang-kembang itu. Harum menusuk penciuman. Setelah melepas semua pakaian, aku mulai menyirami tubuhku perlahan dari atas rambut sampai ujung kaki. Benar-benar segar dan harum. Kira-kira 10 menit aku melakukan ritual itu tanpa sabunan, sikat gigi atau keramas dengan sampo, tapi sudah membuat tubuh ini segar dan kembali bergairah. Aku mengambil handuk dan juga mengusap seluruh tubuhku, kemudian kembali memakai pakaian. Keluar kamar mandi dengan handuk yang tergulung menutupi rambut. Kemudian terdengar sebuah suara pintu dibuka. Aku yang hendak masuk ke kamar merasa penasaran. Kemudian menuju arah suara. Berjalan melewati dapur, aku melihat bayangan putih keluar dari kamar utama. Seorang wanita dengan rambut yang tergerai dan berpiyama putih berjalan menuju tangga. Ia tampak celingukan, mungkin melihat keadaan sekitar. Jantungku berdegup kencang saat wanita itu naik perlahan menuju lantai 2. Aku mengikuti dari bawah tanpa suara. Mau apa dia? Wanita itu membuka kamar kosong yang tadi siang ku masuki, lalu menutupnya kembali dari dalam. Beruntung ia tidak menguncinya. Masih ada sedikit celah untukku mengintip dari luar melihat apa yang hendak dilakukannya. Dengan was-was aku berjaga-jaga, aku melihat wanita itu menyalakan api di atas tungku kecil, menuang air ke dalam baskom, lalu menebar apa, entah aku tidak tahu. Ia tebarkan di atas tungku yang menyala. Bibirnya kumat kamit seperti membaca mantra.
Sambil duduk bersila, dia menatap baskom di depannya. Tiba-tiba tengkukku meremang. Tanganku mulai dingin dan merinding. Aku menelan saliva dan menarik nafas pelan. Tidak lama kemudian, embusan angin menerpa wajahku. Pintu terbuka seketika, aku langsung bersembunyi di balik dinding. Gila, nyaris ketahuan. Sebuah cahaya merah memancar dari dalam kamar, dan suara tertawa entah dari mana. Suara itu begitu menggelegar dan sedikit berat nadanya. Aku tidak bisa melihat sosok yang keluar dari suara itu. Riana, kau terlambat memberiku tumbal. Suara berat itu terdengar menyebut nama Riana. Maafkan saya benar-benar lupa. Percuma, aku sudah kecewa dan tidak percaya lagi padamu. Tolong kembalikan bayi saya janji akan saya ganti dengan nyawa orang lain. Siapa? Siapa yang akan kau tumbalkan untukku? Dia, pembantu saya. Ya, pembantu baru saya. Saya curiga dia punya perasaan dengan suami saya. Saya ingin melenyapkannya. Wah, apa? Riana mau nembalin aku? Tidak, tidak akan kubiarkan itu terjadi. Sebelum kamu tumbalkan aku akan buat kamu lebih dulu ke neraka. Mataku seketika memanas dan darahku mulai mendidih. Ingin rasanya ku habisi dia sekarang. Tapi mengingat di dalam masih ada makhluk yang membantunya, aku akan bersabar sedikit sampai ia benar-benar keluar dari kamar ini. Baiklah, aku akan menunggu darahnya kamu tuang dalam baskom ini. Kalau kamu ingkar, nyawamu sendiri yang akan aku ambil beserta anak dan suamimu. Blam! Cahaya merah itu seketika menghilang. Pintu yang terbuka kini tertutup sendiri. Aku bernapas lega. Tidak berapa lama kemudian, tampak Riana keluar dengan wajah yang berkeringat. Ia mengusap peluhnya dengan punggung tangannya. Ia berjalan santai ke arah dapur, mengambil minuman dingin dari dalam kulkas. Duduk sejenak di ruang makan, aku masih memantau dari atas. Masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Riana barusan. Besok akan kumulai kembali aksiku. Tidak akan kubiarkan kamu menjadikanku tumbal. Aku kembali ke kamar setelah Riana juga sudah masuk ke kamarnya lagi. Pagi ini tampaknya mentari tidak bersahabat. Selesai mencuci pakaian, tiba-tiba rintik hujan pun turun secara perlahan. Aku yang hendak menjemur harus menghentikan sejenak aktivitas sampai hujan reda. Waktu masih menunjuk di angka 6, aku turun menuju ke dapur. Kulihat Riana dan Mas Hadid sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Wajah Riana yang kemarin ditumbuhi bisul kini sudah mulai kempes. Hanya tinggal bekas merahnya saja. Ternyata ampuh juga salep yang dibelikan oleh Mas Hadid. Aku bergegas ke meja makan. Berhubung belum membuat sarapan, hanya menyediakan roti tawar beserta selainya saja. Tidak lupa secangkir kopi untuk Mas Hadid dan segelas susu untuk Riana. Sayang, barusan si Deden WA, ada pesanan kue berapa ratus gitu buat kampanye caleg besok lusa. Sama minggu depannya juga ada. Terus ini katanya pagi-pagi toko udah pada rame, banyak yang sarapan di sana. Tumben banget, ucap Mas Hadid dengan mata berbinar. Riana hanya menanggapi dengan senyuman saja. Jangan-jangan pesugihan itu untuk toko kuenya. Duh, aku tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan semua itu, karena akulah tumbal selanjutnya. Tanti, nanti sore kamu jangan kemana-mana ya. Saya mau ngajak kamu shopping, belanja perlengkapan bayi, ucap Riana padaku. Baiknya. Loh, emang perut kamu masih ada bayinya? Bukannya dokter bilang janinnya hilang? Tanya Mas Hadid bingung, sama sepemikiran denganku. Kamu itu jangan terlalu percaya dengan satu dokter. Tenang aja Mas, saatnya nanti bayi ini pasti lahir kok. Riana melirik ke arahku. Maksudnya apa? Jangan-jangan
Setelah dia menumbalkan aku, bayi yang pernah dikandungnya akan kembali. Tidak, tidak mungkin bisa begitu. Tapi, apa yang tidak bisa dilakukan oleh jin? Aku mundur secara perlahan. Mas Hadid hanya manggut-manggut. Benar juga. Oh ya, hari ini mungkin aku nggak ke toko dulu. Mau ke kampung, ibuku sakit. Mas Hadid mengusap lembut bau sang istri. Aku berjalan ke arah dapur mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Oh, ibu sakit. Sakit apa, Mas? Kok mendadak? Kenapa baru bilang sekarang? Aku nggak tahu. Katanya demam dan nyebut namaku terus. Mungkin kangen. Baru dapat kabar dari Simbo tadi habis mandi. Oh, ya udah sana. Kamu hati-hati ya. Ibu Mas Adit sakit, kasihan juga. Bertahun-tahun dia tidak pernah menjenguk orang tuanya di kampung. Yang aku dengar katanya karena sibuk bekerja dan juga tidak diperbolehkan pergi sama Riana. Tapi kenapa ini Riana mengizinkan Mas Hadid pergi begitu saja tanpa dirinya? Tidak lama kemudian aku sudah tidak mendengar lagi perbincangan mereka. Saat aku melihat ke ruang makan ternyata mereka sudah berangkat bekerja. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Tetap juga subscribe untuk kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa pula untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah menyimak. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya untuk kesalahan kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.